Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Edukasi Official merupakan channel pendidikan. Kali ini kita akan membahas kembali soal P3K tahap kedua, bidang teknis pedagogik. Model soal terbaru P3K persis dengan soal PPG. Oke, seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Langsung kita memasuki pada soal yang pertama. 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap pra-operasional, C. Tahap operasional, D. Tahap operasional konkret. Kita perhatikan kata kunci pada soal nomor 1. Kata kuncinya adalah pemikiran masih statis, belum dapat berpikir secara abstrak. Kita lihat dari kata kunci pembahasan bahwa tahap pra-operasional adalah anak di usia 2-7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak belum bisa menggunakan logika atau mengubah atau memisahkan ide ataupun pikiran. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah B. Tahap pra-operasional, yaitu anak di usia 2-7 tahun. Nomor 2. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tertulis atau tulisan ini merupakan kecerdasan. A. Kecerdasan bahasa atau disebut dengan linguistik. B. Kecerdasan logika matematika atau disebut dengan logik matematik. C. Kecerdasan ruang atau disebut dengan spatial. D. Kecerdasan gerak tubuh. Kita perhatikan kata kunci. Kata kuncinya adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan di sini yaitu pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun secara tertulis atau tulisan yaitu sastrawan, penulis, skenario, drama, film, fonologi, atau bunyi bahasa. Ini merupakan menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan. Kita perhatikan dari kata kunci kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tertulis adalah, kita perhatikan bahwa ada 8 kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik dan verbal, yang mana kemampuan menggunakan kata-kata dan bahasa secara efektif. Yang kedua, kecerdasan logika dan matematis adalah kemampuan dalam operasi matematika. Yang ketiga, kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk memvisualisasikan membuat sesuatu dalam ruangan. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Ketujuh, kecerdasan kinestetik dan jasmani. Dan yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Dari kata kunci, yaitu kecerdasan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis, maka jawaban yang benar adalah A. Kecerdasan bahasa atau disebut dengan linguistik. 3. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau disebut dengan pre-test. Kata kuncinya adalah mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kita perhatikan. Tes awal atau disebut dengan pretest adalah
tes yang diberikan sebelum pengajaran dimulai dan bertujuan untuk mengetahui sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran yang akan diajarkan. Artinya, dari kata kunci mengetahui kemampuan awal peserta didik, artinya sebelum pembelajaran dimulai. Itu disebut dengan tes awal atau disebut dengan pre-test. Maka jawaban yang benar adalah D, pre-test. Nomor 4. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion referensen yang bukan merupakan tahap. Metode kriterion referensen adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut secara teoritis. Mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah, yaitu yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Kata kuncinya adalah yang bukan merupakan tahap metode kriterion reference. Apa yang dimaksud dengan kriterion reference? Kita perhatikan. Tahapan metode kriterion reference: 1. Menetapkan angka nilai kualitatif. 2. Membandingkan prestasi dari setiap siswa. 3. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. 4. Membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam pemberian prioritas layanan psikologis. Dari pembahasan tersebut sudah cukup jelas yang tidak ada di dalam tahap metode kriterion reference adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. 5. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C. Menggunakan strategi pembelajaran. D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Perhatikan, kata kuncinya adalah prinsip pembelajaran yang mendidik. Prinsip pembelajaran yang mendidik di dalam pembahasan, guru harus mampu menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif, sesuai dengan standar kompetensi guru, dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, serta memotivasi mereka untuk belajar. Maka prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus, jawaban yang benar adalah B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. 6. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukan. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D.
menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Kata kuncinya adalah kualifikasi hasil output dan sasaran atau target yang harus dicapai. Kita perhatikan pembahasan dari strategi tersebut. Jika diterapkan di dalam konteks pembelajaran, maka menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Maka jawaban yang benar adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. 7. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Kata kuncinya adalah strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru saat menyajikan bahan pelajaran. Guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yaitu interaksi antar guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Maka jawaban yang benar adalah B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. 8. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. D. Enrich. Kata kuncinya adalah kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Maka kita perhatikan kerangka dasar, pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Dan faktor utama yang harus dikembangkan adalah tantangan internal dan eksternal. Maka jawaban yang benar adalah A. Tantangan internal dan eksternal. 9. Kurikulum 2013. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Kata kuncinya adalah menggunakan pendekatan saintifik di dalam proses pembelajaran. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 adalah meliputi 5 kegiatan inti yang terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu mengamati, menanya, melakukan, menalar, dan mengomunikasikan atau membuat kesimpulan. Maka jawaban yang benar adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, sampai mengomunikasikan. 10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan dilakukan dengan melibatkan pemangku atau disebut dengan stakeholder
untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Kata kuncinya adalah pengembangan kurikulum pemangku kepentingan atau disebut dengan stakeholder. Ya, ada prinsip pengembangan kurikulum. Kita perhatikan prinsip pengembangan kurikulum untuk menjamin relevansi dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Maka jawaban yang benar adalah C, menyeluruh dan berkesinambungan. 11. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Kata kuncinya adalah mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Prinsip pengembangan kurikulum tersebut. Kita perhatikan. Prinsip pengembangan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah beragam dan terpadu. Jawaban yang benar adalah D, beragam dan terpadu. 12. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusur saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai setiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Kata kuncinya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang dialaminya. Maka jawaban yang benar adalah B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusur saat pembelajaran berlangsung. 13. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Kata kuncinya adalah merancang pengayaan. Kita perhatikan. Merancang program pengayaan yang baik adalah memberikan tambahan sumber bacaan yang memiliki materi lebih dalam dan tingkat variasi yang tinggi serta memiliki instrumen tes. Maka jawaban yang benar adalah C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tes yang sesuai. 14. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi.
C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Kata kuncinya adalah penilaian. Perhatikan pembahasan. Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Maka jawaban yang benar adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 15. Bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest. B. Post-test. C. Autentik. D. Non-autentik. Kita perhatikan bentuk penilaian di dalam pembelajaran yaitu melaksanakan tugas adalah, kita perhatikan, jenis penilaian autentik adalah penilaian proyek, penilaian kinerja, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis untuk mengetahui kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Maka dari pembahasan, jawaban yang benar adalah C, yaitu penilaian autentik. 16. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Kita perhatikan penilaian kompetensi sikap ya, yang melalui observasi. Adapun instrumen yang digunakan adalah A. Skala penilaian atau disebut dengan rating scale. 17. Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi. Beberapa kompetensi yaitu A. Kompetensi spiritual, kompetensi sikap. B. Kompetensi inti, kompetensi dasar. C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap sosial. Kata kuncinya adalah lingkup penilaian mencakup beberapa kompetensi, yaitu yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Maka jawaban yang benar adalah C. Kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi keterampilan, dan kompetensi pengetahuan. 18. Aspek yang digunakan atau aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut, kecuali A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Kita perhatikan baik-baik untuk nomor 18 ini, yaitu kata kuncinya adalah penilaian di dalam pembelajaran matematika, kecuali, ingat di sini, kita pastikan aspek penilaian dalam pembelajaran matematika ada beberapa yang perlu diperhatikan. 1. Pemahaman konsep. 2. Penalaran dan komunikasi. 3. Pemecahan masalah. Ingat di sini menggunakan grafik itu pasti dan melakukan prosedur itu pasti. Di sini yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Namun di opsi tersebut yaitu pemecahan masalah dan sikap. Maka jawaban yang benar adalah D. Pemecahan masalah dan sikap. Ingat sekali lagi ini kecuali ya. Kecuali yang D ini adalah pemecahan masalah. Itu berarti benar. Karena di sini digabung pemecahan masalah dan sikap, maka dua penilaian sekaligus di dalam matematika. Oke. Lanjut 19. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi. A. Discovery learning. B. Inductive learning. C. Inquiry learning. D. Cooperative learning. Kata kuncinya adalah konsep
mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya. Kita perhatikan. Inquiry learning adalah kegiatan yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian sampai mencari jawaban. Maka jawaban yang benar adalah C, inquiry learning. 20. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu. Sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, D. Belajar kooperatif. Kita perhatikan kata kuncinya guru membentuk kelompok-kelompok belajar. Ya, maka jawabnya adalah A. Tugas kelompok. 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran, B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan, C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran, D. Teknologi sebagai alat pengembang produk. Kita perhatikan, ada 3 fungsi utama, yaitu teknologi informasi dan komunikasi di dalam kegiatan pembelajaran. 1. Sebagai alat bantu siswa dalam pembelajaran, 2. Sebagai ilmu pengetahuan, 3. Sebagai bahan pembelajaran. Maka karena di sini kecuali, ya, perhatikan 3 fungsi utama di dalam teknologi informasi dan komunikasi kecuali, ya, maka jawabannya adalah D. Teknologi sebagai alat pengembang produk di dalam pembelajaran. Maka jawaban yang salah, ya. 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung memiliki petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Bu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar. Peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual, pandangan mata, auditif, pendengaran. B. Visual, pandangan mata, kinestetik, gerak. C. Auditif, pendengaran, kinestetik, gerak. D. Auditif, visual, dan kinestetik. Kita perhatikan kata kuncinya, yaitu Bu Ani memeriksa laporan hasil observasi tentang mengamati tanaman jagung. Gaya belajar visual lebih menekan belajar melihat, dan auditif lebih menekan belajar mendengar, sedangkan kinestetik lebih menekan belajar dengan melakukan. Maka jawaban yang benar adalah D. Auditif, visual, dan kinestetik. 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Kita perhatikan, mengembangkan keterampilan pengetahuan. Maka jawabannya adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Perhatikan, di sini kata kuncinya adalah analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Maka jawabannya adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. 25. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan
Sebagian merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3 sampai 5 tahun, B. 6 sampai 8 tahun, C. 10 sampai 12 tahun, D. 15 sampai 18 tahun. Kita perhatikan kata kuncinya adalah kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis. Kita perhatikan. Ada beberapa tahapan perkembangan yang dialami oleh anak di usia 10 tahun, di antaranya yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan perkembangan berbicara serta berbahasa. Di sini tadi ada yaitu kegemaran anak akan dongeng atau bercerita. Maka di sini ada kata kuncinya yaitu bercerita. Ya, maka jawabannya adalah C, yaitu anak berusia 10 sampai 12 tahun. Oke, pembahasan P3K tipe PPG tahun 2021 semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita tetap bersemangat untuk menghadapi ujian tahap kedua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.